warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Iu Permatasari dengan NIM 2232209063 akan menjelaskan materi etika profesi dan bisnis mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan mengenai CSR. Nah, yang pertama ada latar belakang masalah nih. Banyak sekali isu tentang pemanasan global, kerusakan hutan, kerusakan lokasi di sekitar area penambangan, pencemaran air akibat limbah beracun, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan akibat negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan atau laba sesaat, tidak memperdulikan dampak negatif serta luka bagi masyarakat dan bumi. Maka dari itu, muncullah konsep Corporate Social Responsibility atau CSR yang merupakan respon atas tindakan perusahaan yang telah merugikan masyarakat dan bumi. Pengertian CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap perkembangan berkelanjutan dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada 3 dimensi CSR. Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi yang lebih populer disebut dengan 3P. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Fungsi ini yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi perusahaan yang sebenarnya merupakan kepentingan pemilik perusahaan. Lalu yang kedua ada fungsi sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusia atau people, yaitu para pemangku kepentingan, baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ada fungsi alamiah. Perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam atau planet. Perusahaan hanya merupakan salah satu elemen dari sistem kehidupan di bumi. Bila bumi ini rusak, maka seluruh bentuk kehidupan di bumi mulai dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan akan terancam musnah. Namun, masih banyak pihak yang menentang implementasi CSR, walaupun telah banyak pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait yang menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan untuk melaksanakan program CSR. Alasan menentang CSR yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua, fokus perusahaan bisa terganggu dan akan membingungkan bila perusahaan dibebani dengan banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk, sehingga akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Yang keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga kerja atau SDM yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Sementara itu, alasan-alasan yang mendukung CSR ini adalah 1. Kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak lingkungan. Yang kedua, sumber daya alam yang makin terbatas dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Yang ketiga, perimbangan yang lebih adil dan memiliki tanggung jawab antara perusahaan dan pemerintah. Yang keempat, CSR membuka jalan menuju keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, ada salah satu perusahaan besar Indonesia yang telah menerapkan CSR, yaitu PT Unilever. PT Unilever Indonesia menjalankan CSR lewat Unilever Indonesia Foundation atau UIF yang berlandaskan model global seperti Unilever Sustainable Living Plan. Kini berkembang menjadi The Unilever Compass dengan 3 pilar utama. Yang pertama ada planet, lestari lingkungan. Salah satu programnya yaitu mengedukasi dan membina lebih dari 4.000 bank sampah di puluhan kota sejak tahun 2008, membantu masyarakat memilah, menjual sampah organik dan anorganik. Lalu pilar yang kedua, masyarakat sehat dan sejahtera. Salah satu programnya yaitu program sekolah sehat, telah mencapai lebih dari 10 juta anak di 40.000 sekolah dan pesantren melalui edukasi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat.
Pilar yang terakhir yaitu ada keadilan dan inklusi sosial industri. Salah satu programnya yaitu pemberdayaan petani kedelai hitam yang telah dimulai sejak tahun 2001. Unilever bekerja sama dengan UGM untuk mendampingi para petani soal benih unggul, modal, koperasi, dan jaminan pasar. Baik, kesimpulan dari penjelasan tadi yaitu CSR adalah jawaban atas dampak negatif bisnis yang rakus laba. CSR memastikan keberlangsungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan CSR, perusahaan tidak hanya hidup dari masyarakat, tapi juga untuk masyarakat dan bumi. Baik, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai Corporate Social Responsibility. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.